mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Dat is, ik denk vanaf het begin even inkomen, maar daarna zie je gewoon dat wij, ook al hebben een heel jong team, doen het gewoon. We hebben niks te verliezen. Ungkapan Harun Meselgers usai ambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Melihat latihan perdana Rafael Struijk bersama klub barunya di Liga Australia Brisbane Roar. Berada di pot 3, skuad Garuda Muda U20 akan masuk grup neraka di Piala Asia U20 2025. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk telah tiba di Australia. Rafael Struijk akan memulai perjalanan barunya bersama Brisbane Roar. Rafael Struijk direkrut oleh sister tim Persija Jakarta ini untuk bermain di musim baru Elite. Rafael Struijk direkrut dengan status bebas transfer dari klub lamanya ADO Den Haag. Dia pun telah tiba di Brisbane dan diperkenalkan secara resmi oleh klub. Struijk diperkenalkan secara resmi pada hari terakhir bursa transfer Liga Australia. Dia pun akan menggunakan nomor punggung 7 bersama Brisbane Roar. Rafael Struijk pun menyambut baik tantangan barunya tersebut. Rafa mengaku keputusannya ini tentu diambil dengan resiko tinggi karena dia lepas dari zona nyamannya. Rafa pun siap untuk menunjukkan kualitasnya di Elite. Brisbane adalah klub besar, bermain di kompetisi yang sangat kuat. Saya antusias untuk bermain di Elite. Kepindahan saya ke belahan dunia lain ini membuat saya keluar dari zona nyamannya. Saya siap menolong tim sebanyak mungkin dengan kualitas yang saya miliki, kata Rafa. Ketum PSSI Erick Thohir beri apresiasi tinggi atas perjuangan timnas Indonesia U20 yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina. Seperti diketahui, timnas Indonesia sukses mengamankan tiket ke Piala Asia U20 setelah keluar sebagai juara grup F babak kualifikasi. Kepastian ini didapatkan setelah Doni Tripamungkas dan kawan-kawan bermain imbang kontra Yaman pada laga terakhir. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia bermain imbang sama kuat 1-1. Alhamdulillah, lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Terima kasih skuad Garuda Muda, ofisial, dan masyarakat Indonesia untuk dukungannya, kata Erick Thohir. Sebagai informasi, ini merupakan kali ke-20 bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 sepanjang sejarah. Sementara itu, pada Piala Asia U20 2025 nanti akan dimainkan pada tanggal 6 sampai tanggal 23 Februari tahun depan, diikuti dengan total 16 tim. Peserta akan dibagi menjadi 4 grup. Hanya juara dan peringkat kedua setiap grup yang berhak lolos ke babak 8 besar. Usai dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20, timnas Indonesia Muda diprediksi bakal bertemu sejumlah lawan berat pada babak penyisian grup nanti. Setelah memastikan diri lolos, timnas Indonesia U20 nantinya bakal berada di pot 3 untuk pengundian babak penyisian grup. Dikutip dari laman AFC, diketahui bahwa timnas Indonesia akan satu pot dengan Arab Saudi, Syria, dan juga Kyrgyzstan. Sementara Yaman yang menjadi runner-up terbaik berada di pot 4 bersama Qatar, Thailand, dan juga Korea Utara. Dengan kepastian ini, maka timnas Indonesia U20 berpotensi bisa bertemu Yaman lagi di babak penyisian grup Piala Asia U20 tahun depan. Selain itu, skuad Garuda Muda juga berpeluang menghadapi para raksasa Asia semacam Jepang, Australia, dan juga Korea Selatan. Jepang sendiri berada di pot 1 bersama para unggulan seperti Uzbekistan, Irak, serta tuan rumah Cina. Sedangkan Australia dan Korea Selatan berada di pot 2 bersama Iran dan juga Yordania. Media Italia memberikan penilaian yang sangat buruk terhadap kapten timnas Indonesia J.I.J. pada laga Venezia melawan AS Roma. J.I.J. tampil sebagai starter pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico Roma pada Minggu kemarin. Dalam pertandingan lanjutan Serie A 2024-2025 tersebut, J.I.J. dan kawan-kawan menelan kekalahan 1-2 dari AS Roma. Selesai pertandingan, media Italia Tutto Venezia Sport membuat penilaian terhadap penampilan para pemain Venezia. Media tersebut menempatkan J.I.J. sebagai pemain dengan penampilan flop alias terburuk di pertandingan tersebut.
Bersama dengan rekan satu timnya dan lini tengah, ia memainkan pertandingan yang sangat positif. Namun ia mungkin kurang percaya diri, mengambil risiko melakukan pelanggaran terhadap Kelly, yang membuatnya mendapatkan kartu kuning di tepi kiri kotak penalti. Tulis Tutto Venezia Sport. Akibat kekalahan ini, Venezia berada di peringkat ke-18 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 4 poin dari 6 laga. Breaking news. Proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia Mesilgers dan Eliano baru saja resmi selesai dilaksanakan di Belanda. Dengan hal ini, maka kedua pemain Grade A top Eropa tersebut akan masuk ke daftar pemain timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Bahrain dan juga Cina pada tanggal 10 Oktober dan tanggal 15 Oktober mendatang, sesuai dengan pernyataan pelatih timnas senior yakni Sintayong. Usai resmi mengambil sumpah warga negara Indonesia barusan, Mesilgers langsung ungkap satu hal haru ini ke publik Indonesia. Mesilgers mengungkapkan alasan memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Mes mengakui darah Indonesia yang sangat kental dalam dirinya membuatnya memutuskan untuk memilih skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibunda, yakni Linda Tombeng. Sang ibunda mempunyai darah Indonesia yang diturunkan dari ayahnya, yang notabene kakek dari Mes, yakni Hendrik Victor Tombeng. Sang kakek merupakan orang asli Ambon, yang lahir di sana pada 22 April 1924. Mes mengatakan sudah mempertimbangkan keputusan secara matang sebelum memilih skuad Garuda. Pemain FC20 itu mengakui bermain untuk timnas Indonesia merupakan suatu keistimewaan. Ini perjalanan yang sangat indah untuk saya. Ini tidak mudah, tetapi kini semua telah selesai. Dan saya akan mengharapkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Saya bangga dan terharu atas semua ini. Saya tentu sudah memikirkan hal itu, soal pilihan Indonesia atau Belanda. Tetapi Indonesia adalah negara yang besar, dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup. Tentu saja timnas Belanda sangat menarik, salah satu tim terbaik di dunia. Tetapi bermain untuk Indonesia sama istimewanya dengan bermain untuk tim nasional Belanda, kata Mesilgers. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.